Tangga ini berada di void tangga yang berukuran 3 kali 3 meter, sahabat PU. Ini 3 meter dan ini 3 meter. Sementara jarak floor to floornya dari lantai 1 menuju ke lantai 2 ini adalah plus 380 cm. Sebenarnya teknisnya adalah untread dan off-tread. Kita bikin gampang aja. Ada yang namanya langkah datar atau langkah yang mendatar ini, sahabat PU. Kemudian ada langkah naik atau langkah naiknya sebuah tangga. Nah, range-nya untuk langkah datar itu adalah naik, ya kan? Kemudian putar arah, ya, dan ke arah sebaliknya lagi dan sampailah di lantai 2, sahabat PU. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah 1 lantai yang dijadikan rumah 2 lantai. Tuh sahabat PU, dinding yang berwarna putih itu adalah dinding existing pada saat rumah ini masih 1 lantai. Sekarang progresnya telah mencapai pekerjaan di lantai 2 yang berupa pasangan dinding bata merah ini. Kita mau bahas terkait dengan hasil pekerjaan kami tim Nugroho PU, pembuatan tangga dari lantai 1 menuju ke lantai 2 berbentuk letter U ini, sahabat PU. Oke, tangga ini belum lama kami cor. Tepatnya kemarin, sahabat PU, kami melakukan pengecoran dengan mempergunakan beton side mix. Beton side mix itu adalah beton yang dibuat, dicampur di site atau di lokasi. Baik pengadukannya bisa mempergunakan tenaga manusia, pakai cangkul, pakai sekop gitu bisa, atau bisa juga mempergunakan mesin molen, sahabat PU. Yang penting untuk beton side mix itu perhatikan campuran antara semen, pasir, dan juga kerikilnya. Sahabat PU, untuk proyek rumah sederhana seperti ini pakai side mix saja sudah sangat bagus, sahabat PU. Tentu lebih bagus lagi juga pakai yang ready mix, namun cost-nya pasti akan lebih nambah ya. Tangga ini berada di void tangga yang berukuran 3 kali 3 meter, sahabat PU. Ini 3 meter dan ini 3 meter. Sementara jarak floor to floornya dari lantai 1 menuju ke lantai 2 ini adalah plus 380 cm atau 3,8 meter, sahabat PU. Tangga berbentuk letter U ini memiliki lebar adalah 1 meter, sahabat PU. 1 meter ya. Kemudian ada bordes 1, di mana bordes di sini ada trap tangganya, sahabat PU. Kita bagi 45 derajat. Jadi ada 2 kipas di sini ya. Kemudian turun lagi ke sisi kanan 3 trap, kemudian ketemu bordes lagi. Ini bordes yang kedua jika kita turun dari atas. Di sini juga kita bagi 2 bordesnya. Terdapat 2 kipasan di sini. Kemudian turun sampailah ke lantai 1. Sahabat PU, kenapa demikian? Kenapa kok bordesnya itu ada kipasnya? Itu juga ada karena sekali lagi saya informasikan bahwa bikin tangga itu tidak melulu terkait dengan pekerjaan struktural ya. Banyak faktor yang jadi pertimbangan dalam memutuskan sebuah desain tangga, sahabat PU. Sebelumnya proyek ini itu sudah ada desainnya yang dimiliki oleh owner, namun setelah kami timbang-timbang, kami pikir-pikir, kami berupaya untuk memberikan masukan ke owner bahwa tangga harus dipindah Pak di area belakang, yaitu di void berukuran 3 kali 3 ini, sahabat PU, hingga ketemu sebuah desain yang
nyaman sahabat PU. Di antaranya pertimbangan apa saja yang kita perhitungkan sahabat PU. Yang pertama adalah lebar void tangganya. Ya. Di sini kita memiliki ruang yang cukup lebar, yaitu 3 meter kali 3 meter sahabat PU. Yang kedua itu adalah jarak floor to floor-nya, lantai 1 ke lantai 2-nya. Tentu semakin rendah floor to floor-nya, maka jumlah anak tangga akan semakin sedikit. Semakin tinggi floor to floor-nya, maka jumlah anak tangganya akan semakin banyak sahabat PU. Nah, kemudian apabila floor to floor-nya tinggi, kemudian void tangganya itu sempit, nah itu juga nggak akan memenuhi syarat dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh kami ya, tim Nugroho PU, yang mana dalam sebuah tangga itu istilah gampangnya sahabat PU, sebenarnya teknisnya adalah untread dan off-tread. Kita bikin gampang aja. Ada yang namanya langkah datar atau langkah yang mendatar ini sahabat PU. Kemudian ada langkah naik atau langkah naiknya sebuah tangga. Nah, range-nya untuk langkah datar itu adalah di 25 cm sampai ke 30 cm. Di antara itu bisa ambil nilai terbawah, nilai tertinggi, atau di tengah-tengahnya sahabat PU. Kemudian untuk langkah naiknya itu ada di range antara 15 cm sampai 20 cm sahabat PU. Bisa diambil nilai 15 cm, bisa juga diambil paling tinggi karena floor to floor-nya tinggi Pak, maka langkah naiknya jadi 20 cm saja boleh, atau mau diambil tengah-tengah di 18 cm itu juga oke sahabat PU. Oke, sekarang kita turun melewati tangga yang kemarin baru dicor itu. Apakah kuat? Tentu kuat sahabat PU, karena kami pada saat pengecoran menggunakan bahan aditif juga ya, untuk pengeras beton dan zat yang memperkuat kualitas beton kami sahabat PU. Nah, ini bordes yang pertama bentuknya kipas, dan sekarang saya sudah berbalik arah menuju ke arah kanan ya. Ada 3 trap di sini ya. Kemudian ada bordes lagi sahabat PU ya. Kemudian berbalik arah lagi 90 derajat lagi dan turun sampai di lantai 1 sahabat PU. Nah, salah satu kenapa tangga ini harus segera dibuat sahabat PU, karena untuk keperluan akses naik turun pekerja kami sahabat PU, maka harus segera dibuat seperti ini. Sembari menunggu kering ya, begestingnya, stegernya biarkan saja seperti ini. Karena kami juga masih belum memerlukan area kerja di bagian bawah. Kemudian beton di sini juga belum benar-benar matang. Yang penting steger ini harus benar-benar settle, tidak boleh ada pergerakan sahabat PU. Sembari menunggu beton kita ini cukup umur, baru nanti kita akan bongkar. Biasanya kami kalau bongkar-bongkar gini belakangan sahabat PU, kita akan biarin aja. Sekalipun umur betonnya itu sudah 28 hari misalnya gitu, kita akan biarin aja lah. Selagi kita masih belum mau kerja di bawah, maka kita akan biarkan saja untuk steger bambu ini sahabat PU. Oke, ini lebarnya 1 meter ya sahabat PU ya. Oke, sekarang kita turun. Kita mau bahas view dari bawah sahabat PU. Nah, kelihatannya seperti ini ya. Ini kalau kita mau naik ke lantai 2, maka bentuknya adalah seperti ini. Naik, ya kan? Kemudian putar arah ya, dan ke arah sebaliknya lagi, dan sampailah di lantai 2 sahabat PU. Ini stegernya ya. Kemudian begesting samping itu sebenarnya bongkaran begesting kolom sahabat PU. Kita manfaatin lagi untuk begesting tangga bagian samping. Kalau yang begesting bagian bawah ini triplek baru ya, yang mana tripleknya kita pakai yang ketebalan 9 mm dan ada rangka kayu-kayu kaso sahabat PU. Nah, ini kayu-kayu kaso, dan stegernya kita pakai bambu seperti ini. Nah, di daerah proyek ini ada itu bambunya gede-gede sahabat PU. Sebenarnya ini juga terlalu besar untuk bambunya. Kalau ada bambu yang lebih kecil lagi, bambu apus, itu juga sebenarnya sudah cukup sahabat PU. Nah, ini adalah tangga utama. Tuh. Sahabat PU, kami juga sedang berproses untuk pembuatan tangga servis ya. Jadi di
proyek ini itu bikin dua tangga, ada tangga utama dan tangga servis sahabat PU. Nah, di sini yang sudah kami siapkan stekan-stekan besinya itu adalah calon pembuatan tangga di area servis. Nanti bentuknya juga letter U sahabat PU. Dari sini turun, kemudian ke kiri lagi dan ke bawah. Sekarang tim Nugroho PU sedang melakukan proses marking atau penggambaran sebelum membuat begesting tangga sahabat PU. Nah, ini terlihat gambaran markingan dari tim Nugroho PU ya sahabat PU. Garis berwarna merah ini adalah kira-kira jarak langkah naik dan langkah datarnya tangga servis yang akan kita buat nanti sahabat PU. Kemudian untuk sambungan dengan balok di atasnya, itu kami sudah menyiapkan stekan-stekan besi seperti ini. Ya, ada 2 layer sahabat PU besinya yang terkait dengan balok di lantai 2. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya informasikan terkait review pekerjaan pembuatan tangga dan juga proses marking atau penggambaran tangga servis oleh tim Nugroho PU. Semoga menginspirasi, semangat membangun.